Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Wirayuda dengan NIM 932022 dari kelas 1 TE2 Prodi Teknik Elektronika. Di sini saya akan membawakan materi tentang persiapan mencari pekerjaan dari mata kuliah konsep teknologi bab Pariklan Kango. Nah, di sini mungkin saya tidak berlama-lama, kita masuk langsung saja ke pengertian apa sih itu engineer atau engineering. Mungkin secara singkatnya yang kita tahu sendiri, engineer itu adalah teknisi ataupun orang yang berkuasa atau orang yang memiliki kemampuan di bidang tertentu seperti bidang-bidang keteknikan, atau bahasa mudahnya adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Nah, jadi di sini engineer itu sangat berpengaruh dan sangat memberikan kontribusi yang luar biasa. Hal ini disebabkan lewat pengetahuan matematika dan pengalaman praktis yang diterapkan untuk mendesain objek atau proses yang berguna. Nah, jadi di dalam teknik itu atau di dalam engineer itu banyak sekali ilmu-ilmu teknik dan juga ilmu-ilmu perhitungan matematika. Oleh karena itu, makanya mungkin orang-orang yang berada di engineer tersebut sangatlah orang-orang yang luar biasa. Lanjut, kalau engineer sendiri itu adalah, bisa dikatakan kalau di Indonesia sendiri itu seperti insinyur. Yang kita ketahui ya Bapak Insinyur Soekarno gitu kan. Nah, kalau mungkin yang belum tahu engineer atau insinyur itu apa, yaitu adalah seseorang yang bekerja di bidang engineering dan mampu menggunakan ilmunya untuk menyelesaikan suatu benda yang dapat dimanfaatkan kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin banyak yang kita tahu juga ya di engineer. Ini mungkin ada engineer mesin, ada engineer elektro, dan engineer-engineer lainnya. Nah, di sini ada seorang pendapat dari John Calhoun berdasarkan pengertiannya terhadap engineering dengan menggunakan konsep sistem. Dia berpendapat bahwa the individual responsible for a complete analysis of the system and for a synthesis that will enable the system to continue a helpful existence or to evolve into a more useful and more efficient system. Nah, jadi kalau yang saya bisa artikan di sini, engineer itu memberikan atau berkontribusi untuk memudahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia, seperti itu. Lanjut, mungkin ada juga yang belum tahu apa itu ciri engineer. Ciri engineer itu yang pertama ya, dia harus memiliki kompetensi di bidang tertentu, dan juga pastinya harus memiliki atau memenuhi kebutuhan yang sangat penting dan bermanfaat. Yang kedua, selalu berhati-hati dan waspada dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan melaksanakan dengan standarisasi yang telah ditentukan. Lanjut lagi, setiap kegiatan membutuhkan tingkat intelektualitas. Nah, jadi intelektualitas di engineer atau engineering ini, di engineering khususnya itu sangat tinggi ya. Baru engineering sendiri yang kita tahu mungkin pastinya kompak, solid gitu kan. Nah, itu memang karena ya bekerjanya engineering atau seorang engineer itu ya, yang saya ketahui ya secara berkelompok. Mungkin ada beberapa yang individu, tapi lebih banyak atau mayoritas itu adalah berkelompok. Nah, lanjut lagi, memiliki status hukum dan memerlukan standar penerimaan yang diformulasikan dengan baik. Jadi si engineer ini dia punya punya suatu alat atau suatu
landasan yang bisa dijadikan sebagai standarisasinya mereka. Lanjut, bagaimana sih caranya untuk menjadi engineer? Nah, jadi untuk kita bisa menjadi engineer itu ada 3 cara yang harus kita persiapkan atau 3 cara yang harus kita miliki. Yang pertama itu adalah minat. Minat itu adalah kesukaan atau ke kecintaan atau niat awal lah sebelum kita melangkah maju atau masuk lebih dalam. Yang kedua itu kemampuan. Kemampuan itu bisa diasah, kemampuan itu bisa dilatih. Yang penting kita kembalikan lagi ke poin 1, yang penting ada minat, ada niat. Baru lanjut lagi itu ada ketekunan. Nah, jadi ketekunan ini yang sangat menunjang dari 2 sifat yang saya sebutkan tadi. Ketekunan ini sih lebih ke lebih ke kesungguhan ataupun juga continue secara berulang gitu. Baru di engineering juga ya, ataupun di pekerjaan yang manapun kita berada ya, kita pasti diajarkan tentang etika gitu kan. Nah, atau di sini disebut ethics. E itu excellent, T itu trustworthy, H itu honesty, I integritas, C caring, S itu self-honest. Yang pertama itu excellent, itu keunggulan. Nah, unggul di sini maksudnya ya dia mampu melaksanakan tugas-tugasnya dan mampu menjalankannya dengan lebih baik. Dan unggul itu ya bisa dikatakan juga ya lebih menonjol lah daripada yang lainnya. Lanjut, trustworthy itu terpercaya. Ya, jadi alangkah baiknya kita kalau terpercaya, pasti semua orang itu tidak ragu untuk memberikan kewajiban dan memberikan wewenang kepada kita kalau kita bisa dipercaya. Lanjut, itu kejujuran. Kejujuran ini ya sama halnya tadi kayak terpercaya. Mereka ini saling terkait, saling terkontaminasi antara satu dengan yang lain gitu. Lanjut lagi, integritas. Integritas itu ya integritas itu sendiri saling erat juga kaitannya dengan kejujuran dan terpercaya. Lanjut, caring atau care itu peduli. Peduli ya pasti namanya kita engineer ya kita harus peduli. Lanjut, itu yang terakhir itu tidak egois. Kenapa tidak egois di sini disebutkan? Karena dari engineer tadi itu pekerjaannya yang lumayan mayoritas itu lumayan kompak atau secara berkelompok. Nah, jadi si engineer ini diharapkan untuk tidak egois agar bisa bekerja dalam kelompok dan menyelesaikan apa yang telah dilaksanakan sebagai tugas ataupun kewajiban yang telah ditetapkan. Nah, adapun skill yang harus dikembangkan oleh si engineer apa saja? Yang pertama itu leadership. Mungkin leadership ini karena kita berada di lingkungan kampus, leadership ini kita bisa kita bisa asah di dalam organisasi ataupun struktur-struktur lainnya yang bisa menunjang dari tingkat leadership tersebut. Yang kedua itu adalah problem solving. Problem solving ini adalah cara ataupun pola pikir kita untuk bisa menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi dengan pemikiran yang lumayan efisien dan lebih baik. Lanjut lagi itu ada decision making. Itu kalau nggak salah adalah penyelesaian atau pencairan suatu masalah. Ya baik, mungkin itu saja yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Erik Wirayuda undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.